Ente nggak cocok. Ente paling ngembat duit LKS. Iya, nggak cocok ente nih mabuk mukanya begini. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya. Ini bandel-bandel kayak ente nih paling disuruh sholat subuh paling ya ciplak-ciplakin air ke muka doang, habis itu tidur lagi sama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Boom boom boom. Kesono kameranya ya. Boom 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 gitu no, kesono. Oke. Ke sana. Iya. Boom boom boom. Nah, Dia ada kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah, yang kita semua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba. Biar mati nggak apa, Pal? enggak apa. Nggak kosong-kosong banget. Ya, oke. Biar mati nggak kosong-kosong amat teman-teman. Jadi sekarang hari ini gue lagi sama Nopal. Nopal ini udah berapa episode dia nggak nongol-nongol nih. Kenapa sih, Pal? Apa yang dirasa sih, kawan? Duh, mumet bang. Iya sih. Pengen nyoba-nyoba yang gimana? Waduh, entar dulu lu pengen nyoba-nyoba yang sekarang nih Genzi nih, gue kenalin lu sama teman gue ya kan. Oke. Di samping kiri kita, di sudut kiri ada Bang Jojo. Bang, sehat ya Bang? Alhamdulillah. Ya bang, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ini gue kenalin lu Bang Jojo nih. Bang Jojo nih banyak pengalaman nih Pak. Dia jauh lebih tua dari kita ya. Kalau gue kan sama lu beda 2 tahun nih. Hah? Gak sih? Iya, oke. Bang Jojo nih itu abang-abangan deh. Ya kan yang tahu skena Jaksel, yang tahu skena Jakarta. Ini banyak nih. Makanya gue undang kemari biar nge-share ke kita. Terus apalagi tadi lu bilang lu penasaran banget. Ya, pengen banget rasanya bang. Gimana sih itu rasanya? Apaan yang rasanya gimana? Kayak mabuk, ya, clubbing. Oh iya. Ngeliat di Instagram tuh kayaknya wah menarik banget gitu. Tapi Pak lu lihat sekarang Bang Jojo begini. Pakaiannya lu mau nanya, yakin lu? Ya kan kalau nggak ditanya nggak tahu bang. Iya benar. Ya kan? Ya latar belakang mungkin boleh dikenalin kali kita ya Bang ya. Iya, benar. Boleh Bang. Dia takutnya Tapi serius dia emang benar pengen mabuk. Gak pantas tampangnya. Dia paling tau bandel nih ngembat duit bayaran. Paling. Lucky Pet Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Wah, Masya Allah, ajib. Lucky Pet. Dia paling tau bandel nih ngembat duit bayaran. Paling. Ente gak pantas mabok lagi. Paling tau ngembat duit bayaran. Nunggak bayaran 2 bulan, bilangnya 3 bulan. Itu tuh udah bandelnya itu udah paling top tuh udah tuh kayaknya. Jadi kalau bahas masalah ngomong gak cocok ya? Gak cocok ngomong ya? Gak dulu ngomongnya gak cocok deh. Tapi dia di belakang ngomong Bang Kaugut Bang. Dia bilang Bang kalau clubbing gimana sih? Itu dalamnya isinya bagaimana? Oh gitu. Karena belum pernah. Belum bang. Gue gak tahu. Apa yang bikin penasaran apa emang? Yang ngelihat orang-orang sekitar kayak wih kayaknya menarik banget gitu Oh loh. ngapain Nikmatin nariknya musik, tuh? Iya. Terus Meluk-meluk pinggang cewek gitu. Iya. Ada Terus DJ gitu kan. oh gitu. Terus minum gitu. Minum. Pulang ngebungkus cewek gitu. Iya. Aduh udah lama gak kadel nih gitu. Ente habis nonton film Jakarta Undercover. Sampai apa? Kepengen banget kayaknya tahu dunia begituan tuh. Yang ngelihat teman-teman sekitar. Oh gitu. Iya. Oh ada teman-teman cerita gitu. Oh, Ada, bahkan ada yang ikut juga ada. Oh gitu. Nah, Oh dan itu buat lo interesting gitu. Maksudnya wah. Tertarik banget dia. iya, kayaknya seru banget. Penasaran gitu. Iya, penasaran sih. Nanyanya ke gue salah Bang. Dia nanya. Oh. Iya. Itu gimana gue gak tahu. Gue bilang gue pernah ke clubbing sekali doang tuh. Seumur umur tuh ke Bliss itu juga. Gak cocok. Gue bilang anterin. Jadul tuh. Jam Itu sostek tempat asli, jadul, old school banget jam itu. sostek itu. Pernah dia mau diajak ke Marimba, gue gak jadi tuh. Marimba. Gue pertama kali. Gue juga pertama kali umur 14 tahun tuh. Oke. Itu juga dijebak sama temen gue. Jadi ada temen gue tuh cerita dia mau ketemu sama satu cewek lah Yoi. gitu. Terus dia ngajak gue pakai sendal biasa malam minggu. Oke. Pakai celana ya biasa lah, pakai celana panjang gitu. Lu ikut gue gitu. Terus diboncengin kan. Yang motor terus tahu-tahu di mana pas kok Salem kok Marimba katanya gini. Oke. Gue pengen ketemuan tuh cewek ada di dalam klub. Kan gak boleh masuk klub pakai sendal. Pakai sendal. Gue nyewa sepatu satpam. Iya. 20.000 nyewa sepatu satpam tuh gue bayar. Udah lo temenin gue deh please banget. Gue mau ketemu banget sama nih cewek. Udah Oke. gue pertama kali gue ke klub tuh. Itu nyewa sepatu satpam 20.000. Dia masuk tuh bayarnya. Tunggu atau sepatu? Bayar entry passnya tuh 20.000. 20.000 betul. Marimba tuh dulu. Malam minggu tuh.
Pas di dalam tuker minuman, ya udah ngobrol-ngobrol ketemu cewek gitu. Terus gue bilang, kayaknya kurang asik nih, ya udah. Nggak lama gue setelah itu cuma nemenin temen aja sih. Itu di Marimba berarti kan cuma karena kejebak. Iya benar. Kalau yang menceburkan diri langsung. Parah juga nih pertanyaannya. Tapi dulu waktu zaman angkatan gue emang lagi menjamur banget tuh klub-klub gitu tuh. Kayak dulu ada di Retro di Komdak, kayak tadi Bliss di Menara Jam Sostek, terus Sentro di daerah selatan sana, terus yang daerah kota banyak Milenium, daerah Taman Ria di Senayan tuh banyak lah, Embassy kayak gitu banyak dulu. X2, Dragonfly banyak dulu. Nah itu tapi yang paling topnya orang kalau misalkan mau ke klub malam itu ya ke daerah kota sana, di sana. Jadi ada orang yang datang ke klub tuh pengennya dia cuma yang lepas penat aja kayak minum-minum, chill gitu. Ya, ketemuan sambil hunting cewek, bungkus-bungkus cewek gitu kan. Sian tuh cewek ketoprak ya bungkus bos. Ya pokoknya begitu. Dia cuma intinya datang biasanya atau dia mau ketemu rekanan kerja dia mau entertain. Ya. Sabi bisnis atau proyek tender gitu ya, entertainnya bawa ke daerah Kemang tuh dulu. Daerah Kemang kan banyak Tipsy, New China kayak gitu banyak lah. Nah tapi kalau kayak gitu gue kurang suka kalau dulu, karena kayak gitu lebih tipe ke musik-musik ya orang yang party aja, oke, segala macem, cari cewek kenalan gitu segala macem. Gue udah ngerasain yang baru dari turun dari mobil tuh udah dikawal sama security tapi dulu kan ada yang ngebosin gue ada temen gue kan, ya turun dari mobil tuh udah dikawal sama security, jadi orang lagi pada ngantri gitu kan, buat dia karpet merah tuh, jalur khusus tuh udah dipisahin tuh, yang tempat mejanya tuh udah ditutup pakai udah pokoknya tempat khusus lah, VIP gitu, tempat khusus gitu. Ya tapi gue gak dapet tuh sensasinya kalau kayak gitu. Nah banyak tuh yang anak-anak yang bocah-bocah baru gede tuh biasanya demen tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Yang biar exposure-nya dapet tuh bang. Iya benar. Keren nih dia nih, segerombolan ya kan. Bawa anggur merah di parkiran, minumnya di parkiran. Minumnya di parkiran doang. Di atas minumnya soki-soki kecil dia paling gini. Kalau dulu gue sama temen-temen gue bener-bener habis juta-jutaan gitu, botol-botol yang dulu zaman-zaman Jack D kayak gitu-gitulah. Nah tapi gue gak begitu suka dulu, karena kayak kurang ini aja. Kayaknya kurang nendang kalau belum kena Inex gitu ya. Emang iya tuh raja terakhir tuh itu. Kalau belum kena ekstasi itu enggak itu katanya, karena kan gue gak tahu. Emang bener gitu bang? Iya emang begitu tuh puncaknya emang. Di daerah kota namanya diskotiknya Stadium Kampus dulu namanya ada. Itu dia 5 lantai kalau nggak salah, kurang lebih 5 lantai gitu. Lantai 4, jadi 4 tambah 5-nya digabung. Nah itu orang itu kalau udah hari Jumat malam tuh itu bisa pulang sampai Senin pagi. Long weekend tuh panjang bang. Jadi orang nggak pulang-pulang, modalnya tuh pakai Gatsby apa namanya, tisu Gatsby. Nah lo. Tisu Gatsby, Happy Dan White sama bawa anduk kecil aja udah. Itu dia apaan maksudnya bang? Gak mandi. Bener-bener. Jadi ke toilet nih. Misalkan nyiram air don, cuci muka segala macem. Badannya nih buat ngelap baunya tuh pakai tisu Gatsby, tisu Spalding. Oke, iya tahu. Kayak begitu udah. Ganti yang kuning baju, tuh kan bawa parfum, minyak wangi kan, parfum misalkan dia di mobil atau dia motor gitu ditaruh di kolongnya, parfum, udah manjang lagi terus sampai micer minggu cerai sampai Senin pagi itu baru balik. Gak kepikiran bawa sabun bang? Enggak, kalau udah kayak gitu enggak berasa aja gitu. Paling turun kadang-kadang apa lupa makan, sampai pulang celong kayak gitu banyak putri, bahkan banyak anak-anak SMA tuh yang bilang dia mungkin mau atletik ya atau apa tuh sering gue dapetin tuh kalau minggu pagi tuh. Sering lu bungkus juga bang? Enggak. Oh enggak. Dapetin tuh bahasanya konotasinya beda. Kalau orang pemain ekstasi, dia tuh kalau udah kena ekstasi, Miss Universe paling cantik di dunia ini, kelupain bugil di depan dia pun nggak akan ditengok sama dia. Karena itu saking enaknya banget itu ya. Katanya gitu. Jadi apa namanya efek enaknya itu ekstasi itu bikin orang nge-fly gitu, bener-bener dia nggak inget apa-apaan lagi gitu. Terus kalau kita ngeliat HP aja tuh udah ngeblur udah tulisannya tuh
Kita ngechat nulis apa gitu. Pokoknya jangan megang HP kalau lagi begitu tuh, ketahuan banget. Kencang banget. Itu berarti dia sahabatan banget sama Son ya? Oh iya, dia CS-nya Sohib banget sama Son emang kan? Iya bener. Gue pernah ngeliat temen Dia gue senang balik musik. tiba-tiba masih begini ya bang nih. Iya beneran Pak. Bahkan orang kalau Ngikut lagi ya? kenceng begitu ditangkap polisi juga nggak akan berhenti dia. Goyang Dia nggak terus. akan berhenti. Pokoknya biar nggak ada musik juga, kepalanya udah geleng aja terus. Nah yang jadi pertanyaan gue bang, gue nggak pernah inex ya, nggak pernah nyobain. Itu ketika dia nggak tidur di dalam dari Jumat pagi sampai Minggu cerah itu, Minggu ceria tadi, Ceria, Micer. Minggu ceria Micer. Nah itu dia nyetut juga, maksudnya Enggak. ngubas juga, kan nggak tidur emang Disediain efeknya juga sih, ekstasi. ada tempat yang VIP-nya dia dulu dia ada di dari lantai 2 sama lantai 3-nya dia punya room VIP yang khusus untuk misalkan kita nih mau rame-rame nih khusus maunya private gitu. Iya. Nah disediain tuh, pernah tuh temen-temen gue juga nyewa itu. Wah udah pokoknya udah multiple haram deh di dalam tuh. Jadi ruangan udah orang disediain sabu, disediain ekstasi, disediain kamar, TV, pas disetel film bokep lagi. Wah, tuh multiple haram udah pokoknya tuh. Aduh. Multiple haram. Itu maksimal banget itu. Iya. Haramnya udah pokoknya combo tuh, multiple tuh. Kalau kata anak Mobile Legends, savage sudah itu. Udah bener-bener itu. Sampai ngeliat tuh saking heran, gila, nggak ada sisi lain selain haram gitu kalau diinget-inget gitu. Bener-bener kayak begitu tuh ruangan yang private. Kalau orang mau private, kalau nggak yang mau rame-rame gitu, yang demen suasana ya naik ke atas ke lantai 4. Dan itu dulu rumor-rumornya itu Ratu Party dunia dulu ada terkenal, namanya Paris Hilton. Yap. Dulu itu artis Hollywood terkenal, Paris Hilton. Pernah kencan juga dia sama Cristiano Ronaldo kalau nggak salah. Itu dia pertama kali datang ke Indonesia, dia minta dianterin ke diskotik stadium itu. Ke stadium Jadi dia? diskotik itu stadium tuh udah terkenal se-Asia gitu. Itu emang tempatnya yang orang aja datang ke situ udah nggak ada pikiran lagi mau cari cewek ada mau apa, enggak, datang ke situ mau benar-benar pengen ekstasi, pengen inek gitu. Dan yang kita datang ke situ tuh udah diri tuh. Abang-abang Ambon tuh udah diri. Siap, bos. Ya bos, Blue Ice, apa segala macam tuh udah tuh, Ferrari bos, ada di bos. Udah langsung terang-terangan dia. Kayak macam di komplek Ambon aja gitu, udah terang-terangan begitu udah. Ya udah, tempatnya itu ya pokoknya di situ istilahnya tuh anak dugem yang pro-nya di situlah. Kalau amatir main-main di Kemang lah gitu, kayak di Tipsy dulu di China yang masih seneng nih anak sih biasanya ke Tipsy kan di China gitu. Yang masih ngaku-ngaku yang bilang stanky sebenarnya. nginep di rumah temen gitu. Mau nginep rumah temen nih yang bandelnya masih nggak boleh nginep-nginep, terus nginep rumah temen diizinin gitu temen-temen kuliah. Nah itu masih begitu. Tapi kalau yang udah yang Bangor udah kelewatan mainnya ke sana, ke kota sana, ke stadium. Ada di Grand Paragon dulu, di Miles 1001, banyak daerah sana, pokoknya ke kota lah intinya. Makanya dulu tuh sering di berita tuh Bundaran HI pagi-pagi tuh sering kelompatan mobil. Iya sering. Coba aja kalau berita tahun dulu 2000-an, 2000 ya 2004 2005 iyalah, udah sampai rentan waktu itulah. Orang karena dari itu saking kencengnya bawa mobil, keterusan dia masuk ke Bundaran HI, masuk ke ituannya. Kolamnya. Iya sering, bukan 1-2 kali kasus itu. Kayak yang dulu ada tuh yang perempuan kasus nabrak orang yang meninggal 11 orang. Yang lagi makan bubur bukan? Yang di depan apa tuh namanya tuh, patung Tugu Tani. Nah deket situ tuh tahun 2011 kan kalau nggak salah. Minggu pagi juga ya? Iya pokoknya intinya dia bilang saya habis ke diskotik. Kan tuh efeknya tuh 1 lu catat. Oke. Nabrak orang di auto keterusan gitu mobilnya, meninggal 11 orang dan mukanya biasa aja dia gitu. Orang nggak parno, nggak takut. Gimana nih orangnya? Enggak, dia biasanya muka datar gitu. Lihat 11 aja. orang lupa. Itu karena efeknya. Ada pasti iya, karena efeknya itu yang bikin orang tuh jadi macem-macem sih. Orang tuh efeknya ada yang dulu waktu pertama kali make agak parno. Dulu waktu parno terus kasih tahu. Juga. Iya, maksudnya kata temen gue, lu makannya jangan didiemin, goyang, diajak joget gitu segala macem. Dulu gue pertama kali itu kelas 2 SMA dulu. Mulai kelas 2 SMA. Tuh. Iya, kelas 2 SMA dulu.
diajak tuh pas di sana nggak tahu ketemu tetangga. Waduh, ketemu tetangga di Tetangga gue, wah lu bandel lu main sini, malah dikasih gue, malah disuapin kan, malah disuapin, terus jalan lagi ketemu bos-bos lagi pada ngumpul dikasih, dek sini dek, dikasih lagi. Itu kan malam minggu. Berarti? Nah itu kan gue malam minggu tuh. Itu posisi Senin pagi jam 9 masih parah tuh, masih kenceng tuh. Pagi saya berasa tuh sampai badan masih menggigilnya tuh, masih berangkat sekolah masih begitu. Terus goyang terus itu Pak. Jadi dia diangkat begini-begini enggak Bang? Iya dikasih tahu temen. Dikasih tahu temen lu makanya jangan diem, jangan dudukin, udah diri, udah jogetin aja. Awal-awal biasa aja tapi kesana-sana keterusan jadi doyan. Tapi kalau orang narkoba itu kan dia cocok-cocokan juga. Gue ada orang donor gitu, dia demen deh yang tim Ats gitu. Tim Bucks nih misalnya nih. Bucks gitu misalkan. Bucks aja gitu. Kayaknya gak masuk tuh Bang, karena Inex tuh. Dia ke Sabu, ke Inex gak masuk dia. Nah begitu juga kadang-kadang ada anak Sabu sama anak Inex tuh gak masuk dia. Bucks gak masuk. Terlalu santai soalnya hidupnya. Iya. Jadi ada orang yang narkoba, yang donor seperti itu, yang macam-macam, yang slow nyantai gitu kan. Nah ada yang orang yang pengen narkoba tuh ya narkobanya kenceng gitu, kayak sabu kan orang kalau pakai sabu kayak makanya biasanya rata-rata oknum artis tuh pada pakai gituan. Oknum artis tapi banyak gitu. Oknum artis tapi banyak. Makanya banyak sering ketangkep kan artis kan, gitu. Karena ya doping tuh kan capek orang tuh syuting. Misal dari pagi kadang ketemu pagi lagi, gimana biar muka tetap fresh, gimana biar tetap ini biar nggak ngantuk. Ya itulah penunjangnya. Gitu. Tuh tapi kalau ekstasi dia emang harus ada tempatnya, dia harus ada room gitu, di rumah atau mau private atau di klub gitu. Kayak gitu. Nah kalau dia kan pengennya yang minum terus ngobrol bawa bungkus cewek gitu Bang, otak ini paham banget Bang nih Bang. Iya kan Bang? Tahu aja lu Bang. Ente kagak cocok. Ente gak cocok. Alhamdulillah berarti. Berarti tetangga masih aman lah. Masih husnuzon. Ente gak cocok. Ente paling ngembat duit LKS. Iya, nggak cocok ente nih mabuk mukanya begini nih. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya. Bandel-bandel kayak ente nih paling disuruh sholat subuh paling ya ciplak-ciplakin air ke muka doang, habis itu tidur lagi sama orang tua. Bandel-bandel ente tuh paling tuh. Iya. Tapi kalau misalnya tadi tuh kan Bang, itu perjalanan lu kan lumayan agak pelik juga ya buat cabut dari sono tuh kan tuh agak berat itu. Itu berat tuh ninggalin dunia begitu. Kenapa terus akhirnya lu mikir lu gue harus cabut deh kayaknya deh. Ya udah capek. Karena udah capek, udah ngerasa kayak sampai gue ngerasa tuh di sekitar stadion tuh udah kayak gue kalau misal datang nih masuk stadion nih teman-teman gue di belakang, biasa gue sering kan gitu. Gue udah kayak misalnya welcome home. Welcome home. Udah kayak gitu, udah kayak ngerasa di rumah gue gitu, udah kayak begitu. Udah titik kayak gitu, udah sampai yang bener-bener wah selalu ngajakin orang lah, gue nggak pernah mau sendiri juga gitu, maksudnya ngajakin ayo sini segala dulu macam. Rata-rata ngajak bareng-bareng ya? Iya ngajak bareng-bareng, jadi gue udah ada darah dai dari dulu. Udah ada darah dakwah dari dulu, udah ada darah dakwah gue udah kental dulu. Cuma bedanya udah ada bakat. Udah ada bakat bener. Bakat. Ya orang setiap gue ajakin ya 2-3 mah nyangkut ya. Nyangkut gitu. Ya ngerasa lama-lama capek juga gitu. Nggak capek ini karena memang capek diri sendiri atau ada yang nge-trigger lain? Hati kecil kayak ngerasa mulai ada pertanyaan, iya kok mau sampai kapan ya kayak gini gitu. Serius itu Om? Serius. Udah sampai kayak gitu kok. Apa bener gue hidup gue mau sampai gini-gini doang gitu maksudnya. Ya sekarang kalau misal balik ke diskotik, tidur itu biasanya jam 8 pagi atau jam 9 pagi baru tidur. Baru tidur tuh. Nanti bangun maghrib atau jam 7 malam lah. Itu baru bangun tidur. Baru bangun tidur ya makan. Rapi-rapi pakai sepatu lagi berangkat lagi. Aduh. Tiap hari tuh begitu rutinitas. Iya, rutinitas begitu. Daily dietnya begitu. Iya, begitu rutinitasnya tuh. Malam jadi siang jadi malam. Jadi ketemu sama ngelihat matahari pagi itu paling alergi gitu. Saya benar-benar nggak mau ngelihat matahari pagi lah gitu.
Jadi bener-bener ya kehidupannya kayak begitulah. Enggak, dia dropnya kapan situ kan, soalnya gue belum pernah nyobain ya X-nya Inek itu, tapi itu dropnya kapan dia? Lama. Kalau Neken 2 nih misalnya nih, efeknya sampai kapan? 12 jam bisa sampai 16 jam lah itu. Wih. Itu kalau misalkan biasa aja satu, misalkan kita jam 11 nih, itu biasanya beda-beda orang ya, tapi biasanya dropnya tuh bisa jam 4 atau jam 5 pagi. Ntar mau drop Biasanya tekan lagi. Tergantung barangnya kan, kalau misalkan stadium tuh emang barang ekstasi paling bagus dia semana-mana. Oh gitu. Gue pernah coba beli, harganya dulu mahal, Bodrexin. Nah itu tahu kan tuh obat Bodrexin kan? Tahu dia, sering neken dia kayaknya. Yo kagak. Bodrexin yang buat anak kecil tuh, yang oren, yang buat Masa lu nggak tahu Bodrexin? penurun demam. Tahu. Nah mana yang kayak kita segitu, 300.000 dulu. Satu butir ya? Iya sebutir. Oh, nah dulu kalau di Kampung Ambon tuh cuma 160 dia, Pego 160. Kampung Ambon tuh di mana ya? Kadang 120. Wah tempat ente tuh. Iya. Nah kadang-kadang gue beli tuh di sana, tapi barangnya beda banget emang. Beda ya? Beda jauh. Apa Jauh. karena dia kan masuk katanya 2 ya, dari Iran sama dari China. Jauh tetap. Gue udah Enak barang mana? Iran. Tetap barang stadium pokoknya. Gue nggak tahu lah, gue nggak tanya-tanya. Maksud tanya-tanya bang ini dari Iran apa dari Bahrain nih bang? Kalau dari Bahrain wacitnya aja bawa. terus. Pokoknya intinya barang ya ada harga ada barang lah. Tapi emang barangnya stadium tuh emang orang makanya kenapa datang ke stadium tuh mungkin dia ada ini kali istilah apa tuh, kalau istilah pabrik tuh ada yang quality control kali itu dia ada tuh. QC-nya, tim QC. Iya bener. Dia ada yang buat tim yang buat nyobain gitu quality controlnya gimana, dan dia emang dijaga. Dan makanya setiap orang kesono ya buang uang segitu nggak nyesel ya, nggak kecewa gitu. Lo harus nyolong duit malu berapa banyak kalau mau stadium Pak? 300.000 tuh bener-bener satu butir. Kecil butir pun dulu ya. Iya. Belum lagi kan entry passnya stadium dulu kan 75.000 Pak. 50.000 kalau hari biasa kayak hari Rabu atau apa. Terus kalau Ladies Night weekend ya Apa itu bang? weekend 100.000. Kalau Ladies Night itu hari dimana kalau misalkan tuh, masuk gue tahu namanya doang. Itu namanya Ladies Night. Jadi kalau perempuan masuk kan, karena kalau perempuan kan emang udah daya pikat laki-laki gitu. Ya. Intinya ya laki-laki pasti seneng kalau datang ke Ladies Night karena banyak perempuan kan. Akhirnya perempuan jadi komoditi juga ya? Ya, iya. Ya gue beberapa Jadi kali objek juga di stadium gitu digodain, dipeluk-peluk, bukan gue meluk-meluk cewek, gue dipeluk-peluk cewek juga gitu, diajakin check in ke hotel gitu-gitu, tapi gue nggak mau. Tuh, Emang nggak minat gitu, nggak tertarik gitu. Kayak bisa bang ya? Iya kayak macam apa ya? Ya, ereksi nggak sih kalau pakai Inex itu? Iya. Konak nggak? Iya juga, tapi nggak, maksudnya Nggak full konaknya? nggak bener-bener pengennya tuh emang udah enak dengan musik sama itu, udah kayak gitu. Berarti talikan beda sama gele ya. Kalau gele Beda. kan engasan juga lu gele. Iya beda, macem-macem. Romantis soalnya kalau orang ngebaks tuh. Iya macem-macem lah pokoknya intinya lah. Nah kalau misalkan yang paling anak-anak Gen Z tuh kalau misalkan main tuh ya klub-klub malam yang tokipan doang lah, minum-minum kayak gitulah. Iya, tapi stadium udah ada juga kan sekarang kan? Iya, kan udah ditutup terakhir. Iya. Itu ditutup gara-gara ada polisi overdosis 2 orang mati. Jadi di situ hal biasa. Sampai temen gue tuh pernah lihat ada orang lahiran di situ diskotik. Jadi saking anak umurnya sekitar 7 bulan 8 bulan tuh, saking nggak tahannya pengen ngidam gitu apa gimana ngidamnya tripping agak juga sih dia tuh. Beneran lahir di stadium itu. Dia lahir di stadium bener-bener karena udah nggak tahan lagi pengen datang ke diskotik itu. Nah nggak tahu tuh Abdul Vodka kali. Iya hamba vodka kali dia tuh jadinya. Iya bingung juga, gila ngidamnya. Itu berarti gara-gara banyak kejadian, maksudnya kejadian-kejadian aneh di situ tuh yang menurut nalar orang sadar ya luar biasa gitu, orang sampai mati di situ. Tapi ketika sering orang meninggal tuh terus dibopong pakai kursi roda kayak gitu-gitu sering. Orang dibopong tahu-tahu. Terus dibawa kemana itu? Ya udah pokoknya bawa ke rumah sakit atau bawa ke mana gitu intinya. Ya namanya udah over gitu kan. Wah, ngeri banget. Kayak ya. begitu iya. Pokoknya dunia gitulah.
Tapi sampai di satu titik gue yang udah capek, kayaknya udah mentoknya di situ gitu. Gue ngerasa nih kayak gue udah mentok nih udah. Oke, terus dari situ geser. Dari main Inex tuh geser. Enggak, udah terakhir gue tuh Inex. Oh terakhir. Nah, akhirnya pas kayak abis terakhir Inex kan gue ketangkep kan. Kenapa tuh bang? Ketangkep? Kan dulu sempet gue ngedarin barang. Inex Ya, juga. Beda dimensi nih. Iya, untuk menunjang gaya hidup yang seperti itu kan Kayak hedon saat itu. Iya. Oke. Jadi Auto duit income yang besar. duit jin dimakan buto hijau. Itu dia, duit setan dimakan jin tuh mirip-mirip tuh. Iya kayak gitu. Kan nggak mungkin kita hari-hari mau kayak gitu masuk. Minimal aja kan entry sama satu butir Inex itu kan 400.000. 400. Ya, minimal kan kita kesana misalnya 600.000 atau berapa. Itu juga cekak 600.000 itu. Nah iya, sedangkan kita waktu itu nggak kerja, nggak apa-apaan. Tapi nggak tahu rezeki narkobanya ada aja dulu. Kalau kata temen gue, lu rezeki narkoba lu bagus lu gitu. Kalau kata temen gue dulu. Jadi ada aja kadang-kadang nih duduk nih misalkan udah nggak ada duit mentok nih segala macam. Tahu ditelepon sama temen, udah pakai sepatu lu bro, ntar gue jemput. Atau jalan gitu. Ya dulu kan nganggepnya emang rezeki anak soleh gitu. Iya benar, bahasa anak soleh banget gitu ya. Rezeki anak soleh gitu nganggepnya gitu. Sampai ya begitulah. Ada temen gue yang sampai partner gue yang biasa kesana tuh dia ceritanya pacaran sama cewek panggilan. Wah, di depan banget denger ceritanya dia pasti. Iya, Gue tahu banget kalau urusan cewek dia. Dia pacaran sama cewek panggilan. Jadi suatu saat gue bilang sama dia, gimana nih malam ada nggak nih duit buat berangkat? Ya ada nih. Taruh gue telepon cewek gue dulu. Wah, cewek gue lagi disewa om nih. Aduh. Wah ini udah rusak udah temen gue tuh udah totalnya hidupnya udah total di atas. Ini chaos banget total chaos nih. Tar dulu nih cewek gue lagi di om di deket situ daerah kota. Ya udah ayo kita samperin. Jadi dia samperin sama dia nyamperin nih ke hotel itu. Dia naik ke atas nih ke tempat ceweknya nih di kamar ini. Nah di kamar itu dia lagi sama om itu. Om-omnya? Iya lagi nyewa tuh cewek. Oh ceweknya temen ente? Iya temen gue minta duit doang. Dia ngasih cuma pakai anduk gini ngasih nih yang duitnya. Aduh. Jadi duit dia kerja begitu sama temen gue ditangkep ya udah buat gue sama berdua dia masuk buat disco di situ. Bodoh deh lu. Kerja lagi deh. Silakan nih lo gitu ngangkang. Daerah kota. Itu di stadium di hotelnya deket-deket situ lah. Senior gue sering ke kota aja gini. Jangan senior gue om juga. Jangan dia yang dia. Ya terkenal lah kalau misalkan mungkin orang-orang yang bisnis ya. Orang bisnis dari luar kota apa-apa cari hiburan entertain yang pasti ke daerah kota. Nggak mungkin kemana-mana gitu. Karena daerah kota emang terkenal gitu kan. Nah itu kalau malam-malam aja daerah Mangga Besar kan. Iya milih. Cewek juga pinggir-pinggir jalan tuh. Ya kan? Pernah lagi temen gue kan di situ kan dekat markas Jamaah Tablik kan dia yang buruk tuh. Iya. Cerita temen gue tuh dari Sukabumi. Dia kan namanya orang dari luar kota gitu kan datang ke markas di situ Tablik. Dia pengen ke Monas, biasa ke orang daerah kan ngeliat Monas kan. Pokoknya gak abdol kalau gak ngeliat Monas gak abdol dia. Tadi daripada siang panas, habis sholat subuh kan. Habis sholat subuh dia jalan aja ke Monas. Sampai depan, gak sampai situ kan lewat daerah Mangga Besar. Banyak tuh cewek-cewek kan. Digodain tuh cewek-cewek itu. Pak Ustadz, sini Pak Ustadz ambil berkahnya katanya. Waduh. Ngambil berkah. Iya dia bilang sini Pak Ustadz mampir ambil berkahnya. Ketawa-tawa itu temen aneh itu cerita tuh. Dibilang begitu diketawa astagfirullahaladzim. Kita mau dakwain katanya cakep banget lagi udah kita tinggal aja. Kayaknya mudaratnya lebih gede nih. Iya makanya sini Pak Ustadz mampir katanya ambil berkahnya aja katanya. Ya begitulah sekelumit dunia malam begitu. Tapi lu sempet ketangkep bang ya? Iya. Gara-gara gara-gara ekstasi sama sabu. Dulu gue barang bukti gue ekstasi sama sabu dulu. Berapa bintang? Kena 5 tahun dulu. Kenapa bisa kena? Nah nih biar lu denger. Gue dulu emang udah ada otak pedagang kali gitu. Gue mikirnya ketika ada dulu gue tahu kenal komplek Ambon. Dulu ada komplek Ambon namanya. Nah orang dari datang ke situ, misalkan satu rumah ini tetangga-tangga itu. Jadi kita masuk rumah itu udah kayak Alfamart. Jadi kita masuk, dia udah ada kasir dan itu ada timbangan. Di sini alat buat sabu banyak dan
dan apa namanya di sini ada uang, tanya beli berapa gitu, segala macam itu udah terorganisir kayak gitu. Gitu. Iya. Jadi awalnya dari yang cuma pemakai, ya sifat dasar manusia sih. Jadi kalau orang, misalkan kayak orang baik gitu, orang pengen melakukan kebaikan, fitrahnya dia pengen macam candu, pengen berbuat baik lagi. Apa ya kebaikan yang pengen? Begitu juga anak bandel juga begitu fitrahnya. Kalau nggak dihentiin, dia bandel satu, dia bakal fitrahnya tuh bandel apaan lagi yang pengen gue coba gitu. Kayak misalkan dulu gue pikir make doang gitu kan, bandel. Tapi gue pikir, wah gue bisa dapet income nih, penghasilan nih kalau jual-jual beginian aja nih. gitu. Iya, kenapa gue gak jualan aja gitu kan, lumayan buat nunjang gaya hidup malam gue gitu. Jadi tujuan gue tuh bukan supaya buat beli mobil, buat beli apa, enggak aja. Yang penting bisa jalan happy itu gitu. Kayak gitu doang aja deh diharap. Gak ada yang punya tujuan apa-apa, cuma emang pure kayak gitu. Gitu loh. Jadi emang udah fitrahnya manusia gitu, gak pernah puas. Gitu. Nah dalam penjara lagi kan ketemu bandar-bandar besar gitu yang ngaku jualan sabu udah berapa lama, udah punya properti sampai 13 rumah. Gue pernah ketemu waktu di dalam tuh satu, rata-rata kan beda-beda Cina gitu kan, orang Chinese rata-rata beda-beda besar orang Cina tuh. Berarti masuk barangnya kepikit ya. Pokoknya beda-beda besar orang Cina rata-rata. Ada satu kokoh tuh bilang sama gue, kamu nanti kalau udah keluar kerja sama oma aja katanya. Kerja sama oma aja, tenang aja udah, pokoknya kamu kerja. Saya bilang, wah nggak ada om, saya udah nyerah sama dunia gitu. Dia bilang udah capek saya om, saya udah nggak mau lagi sama dunia kayak gitu. Nggak apa-apa lah katanya gitu. Masih nego terus sama dia. Dia bilang masih dikuak-kuakin. Ya, soalnya kalau apa namanya, kita nih kadang-kadang kalau ketemu orang dicurangin, orang culas, dibetrik gitu istilahnya kan. Kamu kayaknya amanah nih katanya. Amanah dagang sabu sih. Amanah yang lain kayak amanahnya amanah sabu kiloan lagi. Ngeri kali itu. Iya, makanya saya bilang enggak loh, saya udah berhenti saya gitu-gitu. Saya bilang kena hukuman 5 tahun ya alhamdulillah, karena gue berkelakuan baik. Iya, berkelakuan baik. Gue jadi santri di dalam kan. Setelah jadi santri ya alhamdulillahnya guru santri gue di dalam ngeliat, lo kayaknya kamu udah bisa nih buat ngajar nih, gantiin saya. Nah itu kan prosesnya masih dalam perjalanan mau masuk Islam ya? Iya benar. Berarti belum masuk waktu itu? Belum pas masuk penjara baru masuk Islam. Menemukan hidayah di dalam penjara berarti. Iya. Hidayah dan taufik kalau tolong di situ. Iya, salah satu best moment lah dalam hidup tuh emang masuk penjara gitu ya. Kalau orang masuk penjara malu aib, gue sih nggak ada merasa kayak gitu. Karena ya di situlah gue belajar nemuin kehidupan gitu. Ya habis dari kecil gimana ya ngerasain kehidupan yang maksudnya apa-apa alhamdulillahnya udah ada gitu. Kayak hidup ya tinggal bawa badan doang istilahnya hidup. Bangun tidur makan udah ada, apaan fasilitas ada gitu. Cuma pas dalam penjara kan gue bener-bener belajar tuh masak nasi di Magicom. Itu kan mungkin hal-hal kecil yang sebenarnya orang bisa. Cuma kalau orang yang gak pernah itu, iya. Bagaimana nih? Iya, terus nyetrika, terus nyuci baju sendiri, terus nyetrika gitu kan. Ya, dan misalkan masak gitu, ngolah makanan kayak gitu-gitu. Ya udah belajar, gue tuh di dalam benar-benar banyak belajar kehidupan lah gitu. Ngelihat orang yang kehidupannya banyak jauh lebih susah gitu, ngelihat, jadi sehingganya bersyukur juga gitu ngelihat orang kehidupan orang di penjara tuh. Ya alhamdulillah lah, sebenarnya kita banyak nikmat gitu kan. Kayak gitu. Jadi ada minat masuk penjara ente? Enggak. Ya kalau mau main api ya harus siap kebakar. Maka kalau ente mau minat dunia-dunia kayak gitu, ya ujung-ujungnya harus siap. Saya mau nanya nih Bang, kalau misalnya dunia malam mungkin untuk saat ini, apakah hal-hal berbau narkoba itu masih ada di dalam situ? Di klub-klub yang sekarang gitu Bang? Kenapa? Gampang nggak masih dapetin bahan? Oh, sekarang udah susah itu kayaknya. Sekarang udah. Ini bukan nyari ya maksudnya. Katanya sih. Terakhir tuh temen nih terakhir sekitar sebulanan lalu lah, temen lama tuh ketemu masih goda juga. Ayolah comeback katanya. Oh gitu? Iya. Ayolah ente comeback. Alhamdulillah enggak sih, maksudnya ya Masya Allah lah.
Ini semuanya hidayah dari Allah, benar-benar udah nggak ada lagi sih kepengenan sih kayak gitu. Benar-benar udah di titik mungkin udah full, udah mentok gitu, udah males lagi gitu. Paling gue bercanda-bercandaan aja, ntar kalau gue balik lagi lu tanggung jawab gak? Kan sekarang kata teman gue yang informasiin itu harga Inex sekarang itu 900.000 sekarang katanya. Per sekarang tuh. Per sekarang 900.000. Ya lu bisa bayangin orang mau happy tuh. Ya kalau ente gajinya UMR sih pusing juga ya. Mau jadi pemain gitu ya. Pasti pusing buat satu butir begini 900.000. Temen ngasih tahu. Sekarang harganya 900.000 kayak gitu. Terus buat datang ke acara-acara, ada tuh acara-acara apa tuh, acara event besar tuh yang suka ditentang tuh sama itu. Yang di pantai-pantai apa tuh acara-acara besar tuh. Yang di JDJ, itu tuh acara DWP itu. Oh DWP. Nah katanya temen itu banyak yang jual di situ. Nah salah satunya tuh dia ngerasain ya 900.000 katanya di situ. Gila Pal, udah Pal 900.000. Ya kagak bisa, makanya abang bang ya Allah. Ya alhamdulillah mas gue lu udah tahu ketahuan kan tadi kan masalah kayak begitu. Akhirnya Bang Jojo aja sampai berhenti. Nah berhenti tadi tuh kan berarti kan lepas semua tuh bang lo bang. Benar-benar proses itu benar-benar lepas. Alhamdulillahnya benar-benar lepas. Karena tadi masuk di dalam, terus ketemu kawan-kawan yang masuk dalam penjara. Yang oke. Tadinya pikirnya waktu itu mau ngurusin rehab gitu kan, biar pulangnya cepet gitu, sekitar 8 bulan. Karena kalau udah pulangnya cepet begitu, wah udah pasti tahu lagi keluar mah. Ya Allah kasih takdirnya akhirnya 5 tahun. Jadi akhirnya gue sampai benar-benar nggak punya pikiran gitu. Stres nggak awal-awal tuh masuk? Oh iya, stres lah. Kenapa gue harus stresnya masuk? Tuh karena nggak ke situ sih, nggak ke situ. Stresnya tuh karena ngelihat teman-teman masih kan di dalam tuh kan masih boleh megang HP kan dulu kan. Ya gue main Twitter gitu kan dulu kan 2011 tuh Twitter tuh kan sama Facebook. Yang ngeliat teman-teman gue masih suka jalan gitu, terus kayak ngiri gitu. Terus lama-lama gue mikir, gue ngapain nge-stalk nih kehidupan teman-teman gue yang ada, gue ngiri gini, sedangkan gue harus nerima takdir, gue harus jalanin penjara lama gitu. Ya udah mending gue dijalanin aja lah takdir. Ya udah akhirnya gue ngejauh tuh dari HP, dari sosial media kayak gitu gue ngejauh. Ya coba hidup di dunia real yang kayak begitu, belajar jadi santri dari yang alif bata kayak gitu sampai udah ke tahap Al-Quran, sampai belajar tafsir sama gurunya gitu. Terus setelah itu ya udah akhirnya gue dikasih ngajar santri gue ada sekitar kurang lebih 100 orang. Dalam ada ngajar sejarah Islam dulu, ada macam-macam lah, ada ya alhamdulillahnya gue bersyukur banget sih gitu, walaupun di dalam tuh godaannya tuh luar biasa. Jangankan yang masih level gue ya, ada ustadz gue aja yang ngajar manajemen kolbu, ngajar tuh ustadz jadi imam di masjid, ya tetap aja dia Pak kau tahun baru nginek juga, nggak kuat. Iya, nggak akan kuat. Orang tuh nggak akan kuat. Gue di dalam kan barang banyak gitu. Gue sering ditawarin segala macam. Karena memang basicnya sebelumnya dia emang sama juga. Sama. Backgroundnya gitu, sama. Cuma bedanya kan, ya alhamdulillah gue juga nggak tahu ya. Mungkin jarang ada orang di penjara tuh bisa selamat lagi sama narkoba tuh. Iya, soalnya ada 2 pilihan di dalam penjara. Lu mau bener-beneran nanti keluar jadi orang bener, atau di dalam lu sekolah keluar jadi tambah pinter. Jadi lu BDM ini nih awalnya nih ke gap, tensin, kena, masuk ke dalam sekolah lagi tuh. Begitu bang ya. Sekolah lagi keluar akhirnya lu jadi pinter. Tapi ada kemarin salah satu tetangga gue gitu kan, dia masuk lama sampai ke Nusa Kambangan gitu kan. Wow, ke Nusa Kambangan balik. Tiba-tiba video call salah satu temen gue lah gitu. Dia lagi datang main ke kantor JBN yang di Pejaten gitu kan. Apa? Terus, kantor apa? Kantor JBN. Oke, JBN yang mau gue tanya. Nah, terus lagi video call gini nanya, bang gitu kan. Dia negor gue duluan kan. Lu di mana? Iya nih bang, masih di Nusa Kambangan. Video call nih lagi di Nusa Kambangan gitu. Ya udahlah, gue dikit lagi pulang nih bang. Gue bilang ya udahlah, yang penting bener aja hidup ini. Ya alhamdulillah deh bang, gue udah baik-baik aja bang. Ya alhamdulillah, yang penting gue rumah udah kebeli bang.
dalam hati. Berarti masih main dong dia di Bagaimana dalam. saya mau bersangka baik dengan Anda di dalam penjara? Anda di dalam tapi di rumah udah punya rumah. Ya kayak gitu. Maksudnya ya orang malah jadi makin pinter di sana tuh. Karena lo bergaulnya sama orang yang lebih ahli lagi gitu. Karena nggak dipisahin nih di sana nih. Dalam penjara tuh pemakai dengan bandar. dengan bandar disatuin. Nggak dipisahin, ya udah akhirnya pada berguru kayak gitu. Jadi nemu channel-channel gitu kan, baru kenalan baru. Kadang-kadang misalkan yang di dalam tuh nelpon temen yang luar nih, ada nih gue channel temen gue nih. Jadi ngendalin dari dalam buat tetap ngejalanin bisnisnya di luar tuh kan? Iya, dan mengendalikan narkoba dari dalam penjara tuh lebih kaget. aman. Kaget dia. Kaget kayak gitu ya. Iya, ente udah jangan. Ente nih orang nggak pantas inian bandel. Beli Inex 900.000 kan mahal bagi ente kan. Ente aja HP pakai paket yang malam kan. Pulsanya kan iya jangan. Kalau masih pakai paket yang malam jangan beli Inex 900 jangan. Bang, ini biasanya gen-z nih ya, terutama yang muslim gitu. Mau nyoba mereka masuk ke dalam apa namanya? Klub malam, apa mungkin beach club gitu loh. Nah, tapi kan di situ juga terdapat kayak beberapa menu minuman seperti apa yang bisa dibilang halal lah, konteksnya nggak memabukkan gitu loh. Jadi mereka cuma pengen ini aja ngerasain gitu loh bang. Di dalamnya kayak joget-jogetnya apa segala macam. Oh tapi gitu. dia nggak gitu. Dia nggak mesen minuman gitu. Nggak, dia mesen minumannya. Oh minumnya apaan? Temulawak banteng. Lemon tea. Apaan? Mesen apaan? Dia mesennya itu ada menunya lemon tea. Oh iya. Nah iya gitu. Jadi kan dia nggak mabuk di situ. Cuma tapi kuat dia rasain. gitu. Nah cuma kuat gitu. Nah itu dia yang mau saya tanyain. Kira-kira kalau kayak gitu tuh baiknya jangan sih. Gimana? Maksudnya baiknya jangan kalau belum punya ilmu sama mental di tempat-tempat kayak gitu. Jangan sih. Ya alhamdulillahnya masya Allah. Gue sering juga datang ke tempat gitu. Tapi tempatnya yang kayak misalkan ada tempat kopi gitu kayak teman gue. Tapi dia ngejual minuman juga kayak gitu. Gue ngeliat. Gue cuma sekedar ngeliat kok anak-anak sekarang kayak gitu. Tapi gue untuk masuk dunia malam sih enggak sih gue. Nggak ada minat gue untuk datang. Paling demen tuh datang paling ini ke tempat-tempat kopi anak nongkrong aja. Dan gue sambil cerita sama temen gue, oh anak muda ini sekarang kayak gini nongkrongnya gitu. Dia seneng kan datang terus main apa tuh kartu apalah yang bentuknya ya kayak Uno gitu-gitulah. Gue sering aja memperhatikan kehidupan anak muda gitu kan. Oh kayak gini sekarang anak muda tuh kehidupan. Tapi kalau untuk yang datang ke tempat-tempat kayak gitu, ya gue nggak mau nanti orang jadi berpikir macam-macam aja gitu lah. Nggak mau deket-deket sama perkara fitnah juga gitu. Iya saran gue mendingan cukup lihat aja, cukup Gus Miftah aja yang masuk tempat-tempat diskotik. Kalau enggak ya dakwah maksudnya kan di dakwah di dalam cukup Gus Miftah aja. Kalau enggak semaksimalnya itu mau bandel misalkan TV ini gede kan ada di YouTube tuh suasana klub malam terus status gini lagi di klub nih gitu. Ya gitulah maksimal ente lah jangan ntar kalau ente udah kecebur kan susah ntar lagi. Mending kalau bisa berenang, kalau nggak bisa berenang kan repot dia. Kayak gitu baiknya sih jangan karena nanti ngeliat tuh kayak kan manusia tuh kayak ada semacam punya ya beda-beda orang, tapi umumnya kalau sesuatu yang belum pernah dia cobain penasaran dia kan, gitu. Sama kayak gue dulu. Nah kayak gue dulu misalkan nyobain narkoba nih, jenis ganja gitu, nggak cocok gue. Gue bilang nggak cocok, nggak cocok. Gue bilang ya udah gue nggak cocok. Terus dulu sering juga ada kayak minum obat-obat penenang tuh kayak Sanak, Dumolit, Friksitas kayak gitu-gitu. Gue pernah nyobain juga. Anjir orang lama banget. Penasaran gitu nyobain kan. Nggak cocok kayak gitu. Berarti boti nggak masuk bang ya? Nggak pernah gue boti itu nyobain yang beberapa kali tuh. Lexo BK gitu nggak masuk ya? Nggak masuk gue. Nah terus macam-macam botinya beda gitu. ekstasi dia. Boti tahu nggak? Dia botinya beda. Apaan? Dia botinya mikirnya orang lesbi. Gitu. Kalau dia orang homo. Boti bukan lesbi ya? Homo ya? Misal lu sama siapa gitu. Enggak dia pikir ini boti kalau dia botinya boti cewek boti seks dia. Bonceng 3 kan gitu kan yang sore-sore tuh nyari seblak kan. Anak SMP nyari seblak bonceng 3 kan. Kalau kita kan botinya obat Pak. Obat kita kasih obat. Iya benar-benar tadi termasuk masalah cocok-cocokan. Pernah gue dicobain juga
koken sama temen gue. Happy Five. Enggak, emang udah Happy enaknya. Enggak. Happy Five iya kalau lagi masuk pas kan? mau ke stadium. Iya. Tapi itu kan hampir dulu barangnya jarang itu kan susah dapetinnya. Halimah kan? Iya, Halimah Happy Five dulu. Hatam-hatam banget ini. Kira pernah denger aja kalau saya mah ini kan pelaku beneran. Nah bang, tadi kan lu bahas masalah JBN tuh. JBN apa sih? JBN Jangan berhenti nakal. Iya, platform itu. Jadi dulu tuh teman-teman gue kan gue lama tuh nggak ketemu teman-teman gue tuh. Ya gue sibuk dakwah lah gitu kan. Dengan kehidupan gue berumah tangga juga gitu. Terus udah lama pas COVID itu teman gue tuh yang punya manajemen IO gitu kan. Nah, agency terus nelpon gitu. Kita bikin podcast yuk. Bilang gitu nih. Bentar lagi bakal booming nih. Dulu masih podcast masih sepi banget. Dulu cuma ada Unfaedah podcastnya Lawless sama Podcast Mas dulu tuh. Ini masih ini ntar bakal rame booming kayak gimana sih? Ya udah teman-teman ngasih tahu di grup WA gitu kan. Ngasih tahu tempat gue dulu datang aja. Gue pikir apaan ya? Gue niatnya silaturahmi aja datang. Pas gue datang, tau-tau udah di kayak gini nih, set persis kayak gini nih. Ada kamera, ada ini ngapain? Duduk sini, duduk kata duduk ngapain? Ya udah akhirnya ngobrol begitu, ngobrol. Ya orang pada lucu aja gitu. Terus bilang udah intinya gini, yang lain ceritain kenakalan, lo ceritain nasihatnya aja supaya kayak gitu. Awalnya begitu. Jadi akhirnya gue nyeritain misalkan kayak gini, ya teman-teman kayak gitulah ngasih nasihat lah. Ya lama-lama banyak yang viewernya tuh sampai di Jepang, luar negeri, Dubai kayak gitu-gitulah. Banyak lah dulu ya sampai sekarang gitu. Jadi cuma ya buat lucu-lucuan aja, platform yang benar-benar buat ngibur orang aja gitu. Terus sambil ngomongin, kalau sekarang lebih ngomongin ke lagi rame apaan nih, apa ya udah ngomongin bercanda, tapi lebih sisinya sekarang yang diambil intinya ya bercanda itu. Jadi orang pada seneng sama bercandanya. Tapi tetap ada masukan nasihat-nasihat dari lo gitu? Ya ada. Kalau misal kayak kejadian. Karena sisi dakwahnya di situ lo ya? Iya kayak misalkan yang masalah kemarin tuh ada kasus rame yang PDD? Anak yang sama orang tuanya maki-maki orang tuanya kayak gitu. Ya di situ kan gue ngejelasin juga, ngebahas juga. Terus kayak yang masalah kasus PDD gitu. Ya kayak gue ngasih tahu yang memang kalau orang punya satu perkara yang mungkar gitu atau keburukan gitu, dia ada rasa pengen lebih gitu. Kayak orang misalkan dia nggak pernah ngebunuh, nggak pernah nusuk orang, dia nusuk orang sekali pasti gemeteran, takut dia pasti. Tapi kalau udah terbiasa, udah itu kayak orang ngorek kuping aja, adrenalin. Itu bagi dia itu seperti biasa. Nah begitu juga orang misalkan biasa tidur ngebungkus cewek, biasa tidur, lama-lama dia pengen lebih, cewek bosen, sekali-sekali cowok kayak gitu. Pengen cowok lagi, pengen cari explore lagi, pengen yang aneh-aneh lagi. Kayak gitu-gitu. Akhirnya yang pola pikirnya tuh jadi yang rusak. Iya rusak, aneh-aneh, ngaco gitu. Nah kayak gitu. Nah disitulah gue kasih tahu emang ya jangan sampai udah, yang penting tahu batasan lah gitu. Kalau udah ngaco gitu ya udahlah, buru-buru tobat gitu segala macem. Kenapa namanya jangan berhenti nakal? Itu kalau dulu di circle gue tuh sering ngomongnya tuh kayak macem antonim gitu. Misalkan dia kan mukanya kayak anak lugu nih apa ini? Iya. Ya kalau di tongkrongan JBN tuh dibilang si sangar nih. Oh iya. Padahal mukanya culun gitu, bisa ibaratnya gitu. Tapi bilangnya, wih si sangar. Wih si sangar nih gitu. Mukanya gitu. Padahal kebalikannya Antonim gitu. Jadi bercandanya aja ngajak mikir gitu. Nah kayak gitu-gitu. Jangan berhenti nakal, pada intinya orang udah pada berhenti semua. Oh gitu. Semua udah berhenti tuh. Udah gak narkoba. Mana badannya udah gemuk-gemuk. Iya gue ngeliat Bang Windu udah wancoy. Oh iya udah gemuk. Terus Ambon juga kemarin gemuk. Semua udah pada gemuk alhamdulillah. Om Danang kemarin udah mulai gemuk tuh. Iya. Masih siaran ya. Iya benar. Ya alhamdulillah udah pada gemuk semua kan. Kalau orang udah bebas narkoba lah, badannya udah sehat. Saya 48 gitu. Jadi 67 nih sekarang. Sekarang naik 20 kilo. Sekarang saya itu berapa nih berat badan? Oh jangan deh bang. Enggak berapa berat lu sekarang? 98. Lu mau kurus? 98. Kurus. Mau kurus? Ya. Nyabu coba cari. Jangan ya Pal, jangan jalur itu Pal, gak enak Pal.
Iya, badannya gemuk-gemuk kemarin gue lihat. Iya, alhamdulillah udah nggak ada yang narkoban lagi. Udah paling cileng-cileng aja kali ya. Ya. Loki 2 Loki. Nggak tahu, gue jarang ketemu juga sih. Maksudnya ketemunya pas lagi syuting aja. Tapi kan emang akhirnya itu sebuah proses bang ya. Iya. Jadi dari orang yang misalnya nih dia jangki parah nih gitu. Gue punya kawan beberapa juga yang jangki parah gitu. Kadang berpikir dia lu sih udah enak udah begitu gitu. Gue untuk ke situ tuh susah gitu loh. Entah ini susah dalam tanda kutip dia memang nggak mau berubah atau memang dia nggak punya jalan untuk berubah. Makanya kemungkinan tugasnya para dai ini untuk menyeru mereka kembali ke jalan Allah gitu. Gue kira bener ini ngomong. Stigma dia aja di dalam otaknya dia pikir nggak bisa, sebenarnya bisa kalau ada kemauan. Bisa ya. Sebenarnya hati kecilnya dia tuh sebenarnya pengen, cuma memang orang narkoba tuh paling susah kalau mau berhenti. Kalau masih di circle yang kayak gitu, ruang lingkupnya masih itu susah udah. That's right. Susah mau sehebat-hebatnya lo. Gue dulu inget banget, gue kecil dulu tuh. Dulu yang angkatan lagi di atas gue lagi itu lebih parah lagi, narkoba putau. Dan itu bikin mati itu Etep tuh. Dan orang kalau udah itu kayak macem kontrak mati aja udah tuh. Ya memang. Tinggal nunggu waktu lo dia kapan. Memang ya hidup mati memang di tangan Allah, tapi kalau udah orang putau gitu ya udah istilahnya udah Assalamualaikum mati udah. Iya, Assalamualaikum mati udah ngucap salam sama kematian dia udah. Nah, orang yang masih hidup pun harus nerima kayak semacam apa ya? Sakit-sakit kayak kampleng, ada penyakit kampleng tau gak? Penyakitnya Justin Bieber tau gak kampleng? Gak tahu ya. Kampleng tuh yang tiba-tiba dia jatuh gitu terus kaku badannya. Itu karena dulu urat-uratnya itu dulu udah habis dipakai buat cucau. Dipakai buat ini udah disuntik uratnya udah habis. Nah gue dari kecil tuh udah megangin ban di sini nih pakai gesper orang mau cucau nih. Ya udah dia cucau kayak begitu. Gue ngeliatan depan mata gue orang cucau tuh biasa gitu. Kan dulu sampai filmnya tuh Bingkisan untuk Presiden lu Bucek kalau nggak salah yang main. Nah itu parah itu apa namanya sampai digambarin dia punya orang tuanya tuh lagi sakit nyesek gitu kan. Pakai pakai oksigen gitu kan. Itu saking sakaunya kalau putau tuh jahatnya dia sakau dia. Badan sakit-sakit gitu. Iya, badan sakit-sakit ngelawan dia. Jadi kayak harus make. Berhentinya kapan pas dia make? Nggak punya duit. Itu kan di film itu kan digambarin orang bokapnya lagi oksigen gini dicabut tabungnya dijual buat beli putau. Bokapnya mati akhirnya. Dan itu bukan kejadian cuma cerita di TV. Beneran banyak itu. Yang kayak begitu. Beneran asli. Banyak yang kayak gitu yang berantem sama orang tua segala macam. Hilang TV lagi disetel colokin masih anget. Uang orang tua, pokoknya orang tua dulu udah deh naruh duit paling aman di Al-Quran deh gitu deh. Istilahnya nyelipin duit tuh di Al-Quran doang. Tapi sama jangki mah disikat tetep aja tahu gitu tempat nyimpen. Jadi dulu nggak aman, kesian orang tua zaman dulu tuh kalau yang anaknya jangki gitu. Itu narkoba paling jahat tuh. Gue nggak pernah gue nyobain gue. Naudzubillah tuh parah tuh. Tapi mungkin kalau nggak dicucau, di drag masih agak ini kali ya. Ya tetap aja. Kalau kayak paling gitu kalau ya sakaunya itu yang gak enak, garuk-garuk iya. Jadi monyet. Cuma ya itu emang yang paling jahat tuh yang dicucau itu, disuntik itu. Bener-bener sampai ada yang udah nggak ada barang gitu, Panadol digerus. Yang penting intinya sensasi nyuntiknya itu. Kayak gitulah dulu narkoba. Ya begitulah intinya jangan main-main dunia kayak gitu ya. Siapa? Makanya pas emang gue ngundang Bang Jojo kemari kan gue nggak bisa jawab masalah dunia malam kayak ajeb-ajeb gitu clubbing nggak masuk gue karena gue anak-anak ini bang dulu bang vegetarian gue bang vegan ini kan dia mainnya kan hanya tumbuh-tumbuhan gitu ya kan hanya tumbuh-tumbuhan gitu jadi gue yang agak kimia tuh kayak kimia ubas misalnya senang-senang dikit aja tapi kalau hijau memang udah pakau gitu pakauan sehari-hari gitu efeknya beda kalau ganja kan efeknya senang-senang sampai gue berpikir dulu maksudnya santai slow lo cek berantem gue habis ngebaks nih nggak mau gue pala ya udah bang abang jangan biar kata lu semukai sangar ini nih Gramai sampai gue berpikir akhirnya gue bilang ini kalau misalnya di kan Amerika Irak lagi pada ribut ya ini semua kasih kasih ganja semua nggak jadi perang ya kan damai kita maunya damai gitu damai Kamis panjang hari kasih gele semua tuh pada yang mau megang AK nggak jadi taruh dah boro-boro megang AK bang ya kan udah enak banget gitu sampai kepikiran ke situ gitu nah akhirnya gue tertarik juga
ngajak Bang Jojo kemarin ngobrol sama lo juga termasuk sama gua. Nah, lu kan akhirnya kenapa tiba-tiba tobat lalu milihnya jalan agama, Bang? Padahal kan masih banyak jalan yang lain. Maksudnya gini, lu mau berhenti udahlah. Gua mau berhenti aja karena capek udah sama kehidupan ini. Tiba-tiba lu berpikir, bukan tiba-tiba mungkin. Lalu kemudian lu akhirnya gue lihat ke jalan Islam gitu. Kenapa tobatnya ke agama? Ya karena itu yang nggak pernah gue sentuh dulu. Maksudnya penasaran juga gue. Kayaknya ini yang belum pernah gue cobain di dunia ini kan macam-macam. Udah gue cobain gitu. Kayaknya agama doang nih kayaknya belum pernah. Ya udah alhamdulillah masih pas agama ternyata jadi tahu tujuan hidup. Gue dulu ya hidupnya cuma sekedar gitu aja gitu kan. Nggak tahu setelah belajar agama, belajar Al-Quran tahu kan tujuan hidup ngapain. Setelah mati ada apaan gitu kan. Ada tempat di mana gitu loh. Dulu kayak mikir kita hidup apa kayak televisi dulu gitu ya, dipencet tek gitu habis itu hilang gitu. Gue mikir dulu begitu. Oh gitu. Iya, apa hidup tuh kayak gitu? Iya, apa hidup kayak gitu ya? Kayak TV nih, misalnya lagi nonton TV orang datang tiba kematian datang sama dia kayak dipencet power off-nya tek udah mati begitu. Gue mikir begitu dulu. Iya udah selesai. Udah. Mungkin banyak orang yang akhirnya salah kaprah ketika dia punya masalah langsung suicide begitu kali ya. Nah iya, karena dia pikirnya selesai masalah. Ternyata pas sudah belajar agama kayak gitu, wah ada kehidupan gini segala macam mah. Tapi bertanya apakah benar yang dikasih tahu Al-Quran nih gitu kan. Tapi setelah beberapa ayat-ayat, banyak ayat Al-Quran memberitahu tentang kebenaran gini, baru paham. Istilahnya kalau kata Dr. Zakir Naik, ketika beberapa persen dari Al-Quran itu telah dibuktikan dalam kehidupan dunia, berarti yang sisanya itu bukan fiksi, berarti emang benar gitu. Artinya begitu. Jadi artinya berarti ini kehidupan sudah mati ini ada, berarti dikubur tuh ada, nanti di padang mahsyar ada, surga neraka tuh ada berarti gitu. Apalagi siksa kubur ya. Nah iya. Bandnya aja ada. Bandnya aja ada siksa kubur. Wah Umar aja hidup lagi kan. Umar mati suri. Mati suri hidup lagi dia. Bangun bang. Udah subuh. Berarti bener tuh. Berarti bener nih ada nih kehidupan setelah kematian gitu. Ya udahlah baru mulai dari situ ya belajar lah. Agama kayak gitu. Terus baru mulai kayaknya ini harus dikasih tahu lah banyak gitu. Kayak punya cita-cita tuh pengen jadi orang yang bisa kasih manfaat untuk orang lain apa gitu kan. Ya kasih ilmu agama, kasih sesuatu yang pencerahan buat siapa aja gitu yang pengen tobat apa segala macam. Ya kasih tahu aja gitu. Kayak gini-gini pencerahan gitulah. Iya. Karena mungkin emang ketika orang lagi kusut, lagi nggak punya jalan mungkin ya kayak tadi kawan-kawan tuh pengen ke arah yang lebih baik tapi mereka nggak punya yang narik. Iya nggak ada yang ngajak. Nggak ada yang ngajak. Yang pertama, yang kedua sebenarnya ketika dia ribuan kali rehab masuk rehabilitasi, kalau dia nggak baliknya ke jalan Allah tuh nggak akan selesai tuh. Iya benar. Iya serius, gue punya kawan beberapa kali begitu-gitu aja. Cara-cara duniawi itu nggak akan bisa menyelesaikan dari dunia hitam gitu, nggak akan bisa. Cara-cara duniawi itu. Pernah gue kecil gue inget banget tuh di daerah kampung nenek gue tuh ada orang putau kan pakai putau, parah tuh. Terus di rehab di pesantren lah, pulang-pulang kayak gue gitu pakai jubah, pakai sorban. Gue bilang, udah jadi kiai ini pulang-pulang ustadz nih jadi pesantren kan, mantep begitu. Sebulan bertahan udah balik lagi. Iya, nggak akan kuat gitu emang. Kalau bukan dengan pertolongan Allah nggak akan kuat lah orang lah. Benar-benar bisa berhenti dari dunia begitu. Bener. Karena awal-awal mungkin teman-teman kita juga mikir ini bocah paling tomat. Besok 3 bulan paling lama balik lagi pakai lagi. Tapi alhamdulillah emang doa tulus sama niat ya, sama yakin sama Allah gitu lah. Iya benar. Ini gak ada yang nolong lagi nih soal ini. Alhamdulillah kalau gua belum pernah masuk, alhamdulillah gitu. Tapi udah ini duluan karena nazarnya kencang. Kalau gue udah kebebas dari sini nih, pulang nih lewat Pesing aman nih, gue gak balik lagi kemari. Allah jangan balikin saya kemari. Gitu. Jadi bang, ini kan banyak teman-teman muda juga yang nonton ya. Mungkin dari sebagian kawan-kawan yang Gen Z ini kan tadi udah ente share juga terkait masalah kehidupan malam. Tapi kadang ada dari mereka yang masih pengen, gak gitu juga kali gue pengen nyobain aja sih. Boleh gak mereka nyobain atau lebih baik jangan nasihat ente coba ke mereka deh. Ini kedipan muka dia aja boleh nih. Lebih baik jangan sih disentuh dunia kayak begitu karena ya walaupun itu orang mau bilang tergantung imannya atau enggak. Ya bagus-bagus kalau lagi
Allah jaga gitu, dibikin nggak seneng gitu, nggak cocok gitu. Kayak gue nyobain ganja lu kok nggak cocok gitu. Nah kalau misalkan tahu dibikin seneng sama hal kayak gitu, orang kalau udah seneng apa segala macam itu susah berhentinya itu. Buat ninggalin itu berat. Sama kayak orang ngerokok. Orang ngerokok emang dalam hatinya dia kan pengen berhenti ngerokok kan, ya kan. Tapi apa nih susah ya kayak begitu kurang lebih. Dan susah gitu. Dia walaupun dia udah dikasih tahu tentang mudorotnya rokok atau mudorotnya narkoba gitu, tetap dia bener-bener susah gitu, nggak gampang. Walaupun udah dikasih tahu pun nggak gampang gitu, benar-benar harus dengan pertolongan Allah gitu. Masya Allah. Jadi dengan mau cara rehab apapun ya gitu, itu hanya cara-cara duniawi yang teknis, nggak begitu nyelamet lah. Intinya emang, udah kalau Allah kasih hidayah selesai udah urusan. Doa berarti kencengin ya? Iya benar-benar kalau kita tobatnya benar-benar sungguh-sungguh dan harus berani ninggalin tempat kehidupan lingkungan circle itu ya, kita harus siap gitu. Harus siap, misalkan ya kita pindah rumah atau misal keluarga nggak ada pindah rumah, udah kita pindah aja tinggal di rumah om kita kayak di mana di luar kota di mana gitu. Atau ente jadi TKI ke Hongkong gitu kan. Jadi aku nggak ada lagi. Pakau lagi. Iya pokoknya ya cari jalan yang supaya nggak ketemu sama lingkungan itu lah. Karena lingkungan tuh pengaruh besar kan. Nabi kan yang bilang kan, gaul sama tukang minyak wangi, keluaran wangi. Sama pandai api ya kena juga kayak gitu. Masya Allah. Kurang lebih. Gitu bang ya. Iya. Masya Allah. Pal gitu ya pal. Oke. Ngerti lu sampai sekarang, sampai mari kan? Bang. Masih mau nyoba? Enggak. Apa kesimpulan yang lu dapat berarti? Kesimpulan yang gue dapat nih, Bang. Jadi dari apa yang tadi Bang Jojo namanya. Bang Jojo bilang, lu jangan ketawa dulu Bang. Iya. Dari yang Bang Jojo bilang itu mengubah pemikiran saya tentang kayak klub malam Bang. Jadi ternyata klub malam itu nggak seindah yang apa kita pikirkan. Mungkin yang muslim yang kayak taat mungkin kayak bukan yang taat ya, mungkin yang pengen nyoba-nyoba pengen datang ke sana minum teh doang gitu loh. Berpikirlah bahwa nggak semudah itu. Nggak sesederhana itu kawan. Nggak sesederhana itu. Di sana tuh akan ada kamu aja. Akan melihat paha dan belahan dada kemana-mana. belum lagi diajak minum. Aduh, go shoot. Jadi disitulah bahwa saya semakin yakin bahwa ya janganlah ke sana. Jangan, karena Islam udah bilang khamr itu membuat kerusakan. Setelah habis khamr itu membuat kerusakan di mana-mana pasti. Pasti itu khamr itu. Ya kan? Iya benar. Dulu kan khamr adanya Toki Pando kan, hari kan khamr banyak kan, ubas, ganja, terus apa lagi macam-macam narkoba khamr kan jatuhnya kan, membuat dia tidak sadarkan diri dan itu membuat membuka pintu kerusakan kan gitu Ustaz ya? Iya betul. Masya Allah, barakallahu fiik. Gitu Pak, jelas sampai mari. Jelas. Udah apa? Udah malam dulu nahan orang mulu. Ya enggak nahan Bang. Tadi lu bilang tadi dulu Bang, tadi dulu gitu. Iya sih bener ya. Iya juga ya. Oke teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan ini yang kita share nih semata-mata bukan mau bongkar aib, tapi kita mau berikan ibroh. Mudah-mudahan jangan sampai di ente pada kejebak di dunia begitu gitu. Ya. Jangan narkoba, jangan free sex, ya kan? Ya. Kalau udah kagak nahan, ya puasa. Kalau nggak, karena kan kantong sperma harus dikelola tuh Bang tuh ya. Tiap 3 hari sekali klokur tuh. Kalau nggak lu kalau udah siap nikah gitu. Kalau emang yang jomblo belum siap-siap nikah umur udah ini ya, kalau biasanya kalau barang udah nggak kepake jual aja di OLX gitu. Teman-teman, gue Fed, Jojo, Nopal, Lucky Pet Channel undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Barakallahu fikum. Kita sudah cukup alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد أفلح المؤمنون